policy, rekan-rekan WHO itu sangat membantu pada saat kita membuat peraturan presiden nomor 67 tahun 2021. Jadi WHO, terutama WHO Indonesia, membantu kami untuk membuat benchmarking peraturan-peraturan apa yang ada di luar negeri atau di global yang bisa masuk di dalam Perpres ini. Kemudian area kedua adalah terkait dengan surveillance. Kita sangat juga dibantu dalam hal bagaimana kita bisa menyusun sistem surveillance yang tangguh, yang kuat, yang bisa menjadi suatu dasar dalam penentu kebijakan, di mana sistem informasi ini harus bisa menghubungkan antara pelayanan kesehatan, dinas kesehatan, kemudian di pusat juga. Dan juga yang penting juga adalah bahwa mereka harus terkoneksi dengan komunitas, sehingga ini bisa lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pedoman-pedoman pengobatan. Karena kita tahu bahwa obat-obatan itu kan selalu berkembang. Dan Indonesia tidak bisa hanya menggunakan regimen-regimen yang lama. Dengan bantuan WHO, kita bisa mendapatkan apa sih guideline yang update terkait dengan penyakit-penyakit ini. Kemudian bagaimana cara surveillance-nya, perhitungan-perhitungannya, itu juga kami dibantu oleh WHO. Kemudian dalam hal monitoring, kita juga tahu bahwa penyakit-penyakit kayak kusta itu mereka ada evaluation-nya, mission-nya. Rekomendasi-rekomendasi yang mereka berikan itu akan sangat baik. Nah, terkait dengan pemberian atau donasi dari obat-obatan, obat kusta contohnya, ini tidak banyak pabrikan yang memproduksi. Dan sampai tahun lalu, semua kebutuhan pengobatan kusta itu kita dapatkan dari WHO. Namun mulai tahun ini kami sudah mulai ada menganggarkan untuk pengobatan kusta ini. Teknik-teknik komunikasi kepada masyarakat terkait dengan NTD ini itu juga cukup banyak dibantu oleh teman-teman WHO. Dan terakhir saya kira adalah bagaimana akuntabilitasnya. Kita tahu juga bahwa WHO juga membuat accountability framework, ya, di mana ini sangat penting agar apa yang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan itu memang bisa betul-betul bermanfaat kepada masyarakat. Ke depan, saya kira tantangan akan yang semakin besar adalah bagaimana kita bisa berespon terhadap kasus-kasus yang semakin sulit. Yang kedua adalah, kalau berdasarkan modeling, itu kita tidak bisa hanya menemukan penderita TB yang sakit, tetapi kita harus bisa memberikan prevention kepada masyarakat, sehingga vaksin itu menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian terapi pencegahan tuberkulosis. Sampai saat ini di antara target-target internasional yang harus dipenuhi, yang paling belum bisa kita penuhi adalah terkait dengan TPT. Nah, kita ingin tahu nih, di negara mana sebetulnya yang TPT-nya itu bagus. Dan yang keempat, saya kira adalah terkait dengan bagaimana kita bisa lebih accountable, baik di nasional maupun di global. Capacity building ini penting sekali. Petugas kesehatan itu karena saking jarangnya mereka menerima penderita NTD, jadi mereka kadang-kadang lupa nih bagaimana cara mereka menangani atau memanagenya. Sehingga kita perlu adanya upaya-upaya untuk pelatihan-pelatihan. Kemudian yang kedua adalah community engagement. Community yang saya sampaikan di sini adalah bukan hanya masyarakat secara luas, tetapi juga kepada pemerintah daerah. Ini perlu disampaikan bahwa penyakit NTD ini yang disebut dengan terabaikan tetap masih ada di masyarakat. Jadi bagaimana memberikan awareness kepada mereka, pada masyarakat, dan juga menyampaikan kepada pemerintah daerah agar harus tetap diberi nih
dana atau sumber daya dalam hal penanganan TB. Dan yang ketiga terkait dengan teknologi transfer tadi, bahwa dalam hal penemuan kasus pengobatan itu kita membutuhkan teknologi baru. Nah, saya kira ini kita harus terus kerjasama dengan WHO